Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa Raja Kultivasi part ketiga. Seperti biasa sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Nivan telah kedatangan tamu yaitu Xian dan ibunya untuk meminta pendapat dan saran mengenai penggagalan pernikahannya karena perjodohan kepentingan politik. Beberapa waktu Nivan memberikan saran berdasarkan novel yang pernah ia baca di dunia sebelumnya. Karena itu juga membuat ibu Xian benar-benar merasa takjub akan Nivan. Setelah kepergian Xian dan ibunya, Nivan memahat giot yang diberikan Xian padanya dan mulai menggantungnya di pintu masuk kediamannya. Nivan terlihat tengah mengintai sesuatu di tepi kolamnya. Tapi Nivan tiba-tiba marah-marah sendiri dan mengatakan apakah salah. Dirinya bukan seorang kultivator. Wajar baginya untuk takut terhadap monster. Xiaobai dan Blackie tentu tidak mengerti mengapa tuan mereka mengatakan itu. Padahal mereka berdua tidak melakukan apapun. Setelah mengintai kura-kura yang ada di dalam kolam untuk beberapa waktu, akhirnya Nivan menyimpulkan bahwa di kolamnya tidak ada monster. Ia telah mengintai kura-kura selama beberapa hari, dan kura-kura itu masih tetap hidup. Nivan terlihat tenang dan bahkan bahagia. Ia kemudian kembali ke rumahnya. Berpindah di tempat yang bernama Puncak Pedang Ganda, Sekte Wanji. Ada dua kelompok kultivator di dunia ini. Yang pertama adalah dinasti surgawi, dan kedua adalah sekte. Dan Sekte Wanji adalah salah satunya. Dijelaskan asal-usul Sekte Wanji. Pada zaman dahulu, di saat para leluhur dari Sekte Wanji sedang berlatih pedang, dia membelah gunung Qi menjadi dua dengan satu tebasan saja. Sedangkan gunung itu dinamai Puncak Pedang Ganda. Demikianlah Sekte Wanji terbentuk. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan para muridnya merosot dari generasi ke generasi. Akhirnya yang ditakuti telah tiba. Terlihat seorang murid yang tengah berpamitan pada Master Sekte untuk pergi meninggalkan Sekte Wanjin. Master Sekte sepertinya kesal dengan keadaan. Ia hanya bisa mengusir para muridnya untuk pergi. Itu akan menjadi lebih baik. Master Sekte kemudian melirik ke suatu arah tempat di atap sebuah pavilion, yang mana terdapat sebuah pedang menancap di atap itu. Alasan dari kehancuran sekte adalah karena pedang itu. Seorang wanita kini menemui Master Sekte. Sepertinya itu adalah istri Master Sekte. Namun di sini wanita itu memanggil Master Sekte dengan sebutan kakak senior. Wanita itu melaporkan jika ada beberapa murid yang enggan untuk meninggalkan sekte. Mereka mengatakan akan bertarung hingga akhir. Ia tidak bisa mengusir mereka. Master Sekte meminta untuk tidak mengorbankan sesuatu. Iblis itu telah datang memprovokasi Sekte Wanjin dengan meletakkan pedang di sekte. Dirinya tidak bisa menyingkirkannya atau mencabutnya. Jangankan mencabut, mendekati pedang itu saja ia tidak bisa. 3 tahun lalu, sebuah pedang iblis muncul secara tiba-tiba. Dengan menggunakan pedang yang rusak, iblis menantang salah satu sekte yang bernama Sekte Pedang Dunia sendirian. Tapi akhirnya sekte itu lenyap. Di dunia ini, tidak ada orang yang berani dan mampu menarik pedang iblis. Bagaimana dirinya bisa dibandingkan dengan iblis itu? Master Sekte meminta untuk wanita itu juga harus pergi meninggalkan Sekte Wanjin. Biarkan dirinya yang menanggung semuanya. Saat tengah berbincang dengan istrinya, Luo Xuang akhirnya telah tiba. Luo Xuang melaporkan jika mereka telah kembali. Dalam perjalanan, ia memperhatikan sesama murid. Ia baru mengetahui keadaan sekte. Tapi, belum saja menyelesaikan ucapannya, sebuah serangan melesat ke arah mereka. Tentu itu menimbulkan pertanyaan bagi Luo Xuang. Apa maksud dari ayahnya? Master Sekte dengan sedih mengatakan, seharusnya mereka tidak kembali. Lebih baik mereka sekarang pergi. Jika mereka tidak mau, maka ia akan memaksa mereka. Luo Hao membuka suara dengan mengatakan, jika dalam perjalanan kembali, mereka menemukan sebuah harta karun. Luo Xuang menjelaskan, jika harta karun itu adalah lukisan. Mereka menemui seorang ahli di perjalanan. Anjing yang dipelihara sang ahli dapat membunuh monster yang besar,
yang bahkan mereka tidak bisa mengalahkannya. Di kediaman sang ahli juga, ada sebuah kotak persegi yang memancarkan energi spiritual. Air minum dan tehnya pun menggunakan energi spiritual, dan sang ahli memberikan lukisan itu pada mereka. Master Sekte merasa jika mereka telah ditipu oleh sales door to door. Master Sekte masih tidak percaya dan menganggap mereka telah ditipu. Luo Xuang masih berusaha mengatakan sesuatu, tapi Master Sekte marah. Ia merebut lukisan itu dan melemparkannya ke udara. Ia menarik pedang dari sarungnya dan berniat untuk merusaknya. Tapi tiba-tiba dari dalam lukisan itu, muncul seseorang yang menahan pedang Master Sekte. Tentu saja Master Sekte terkejut melihat orang itu, yang kemudian cahaya dan dentuman besar keluar dari dalam tubuh Master Sekte. Suara dan getarannya terasa sampai jauh. Para murid yang telah meninggalkan Sekte Wanjin pun merasakan. Mereka mengira jika itu adalah gempa bumi. Tapi ada seseorang murid yang menjelaskan, itu bukan gempa bumi, melainkan Master Sekte telah berhasil menerobos alam kultivasi yang berurut dari yang paling rendah ke yang paling tinggi dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu mempraktekkan Qi, membangun fondasi, menyelamatkan, Yuan Ying, pengalaman luar tubuh, gangguan penggabungan, tes dari dewa dan Mahayana. Luo Hao yang melihat masternya berhasil merobos merasa sangat takjub. Sang ahli hanya memberikan sebuah lukisan, tapi lukisan itu dapat meningkatkan kultivasi Master Sekte dari Yuan Ying menjadi pengalaman luar tubuh. Master Sekte masih mencoba menstabilkan kekuatannya yang kemudian ia membuka matanya melirik ke arah pedang iblis yang ada di atap. Ternyata, iblis pemilik pedang itu telah tiba. Itu mengagetkan mereka semua. Bukankah pertarungan sesuai dengan janji adalah besok? Kenapa sekarang iblis udah ada di sana? Sang iblis merasa jika penasaran anak-anak itu sungguh luar biasa. Sang iblis memanggil murid Sekte Wanjin dengan sebutan anak-anak, padahal dirinya saja masih berusia 3 tahun. Sang iblis tersenyum bahagia, karena Master Sekte telah mempersiapkan diri dengan baik untuk bertarung dengannya. Tanpa menunggu lama, sang iblis langsung melesat mendekati Master Sekte untuk bertarung. Tebasan demi tebasan saling beradu, tapi sang iblis masih terlalu kuat untuk Master Sekte hadapi. Serangan terakhir sang iblis menyebabkan ledakan besar di sekitar. Terlihat Master Sekte telah terkapar dikalahkan. Sang iblis merasa bosan dengan kekuatan Master Sekte yang hanya bisa bertahan beberapa detik menahan serangannya. Master Sekte sudah KO duluan. Akhirnya sang iblis memutuskan untuk pergi. Istri Master Sekte membantu suaminya, padahal sedikit lagi sangat disayangkan. Mendengar kata sedikit lagi dan disayangkan, membuat sang iblis berhenti dan kembali. Dengan melemparkan istri Master Sekte menjauh, sang iblis meraih kerah Master Sekte. Sang iblis mengatakan, jika itu benar, Master Sekte masih tidak boleh mati dulu. Masih ada waktu sedikit lagi bukan? Apakah Master Sekte tidak memperhitungkannya saat melawan dirinya? Iblis itu malah bersikap layaknya sekutu yang menyemangati Master Sekte, padahal dia adalah villain di sini. Dengan menunjukkan lukisan, Master Sekte mengatakan pada sang iblis, walaupun kesadaran pedang iblis itu kuat, tapi dibandingkan dengan lukisan itu, kesadaran pedang iblis hanyalah setitik debu. Sang iblis mencoba untuk melihat lukisan itu, tapi ia langsung menghancurkan lukisan itu dan mengatakan jika itu palsu. Dengan tangis mewek, sang iblis mengatakan, bagaimana bisa seseorang di dunia itu menggambar kesadaran pedang semacam itu? Tiba-tiba, aura membunuh yang sangat kuat meluap dari dalam tubuh sang iblis. Ia meminta untuk membawanya menemui pelukis itu. Ia ingin membunuhnya. Luo Xuang akan membawa kepada Nivan, tapi Luo Xuang dihentikan oleh Luo Hao. Mereka tidak boleh membawanya pada sang ahli. Mereka tidak bisa membiarkannya ikut campur dan terlibat dalam masalah sekte. Tapi Luo Xuang masih memaksa, karena saat ini adalah kesempatan mereka. Luo Xuang mengajak sang iblis pergi ke kediaman Nivan. Luo Xuang meminta untuk yang lainnya menunggu di sana. Ia akan mengantar sang iblis itu sendiri. Di perjalanan, sang iblis mencoba untuk mengajak Luo Xuang mengobrol. Tapi Luo Xuang langsung menghentikan sang iblis dengan mengatakan, untuk sang iblis menunggu sampai dia melihat sang pelukis. Maka sang iblis akan tahu, ada yang lebih baik. Sang iblis mengatakan jika ia menantikannya. Tapi dalam hatinya ia berkeringat dingin khawatir. Setelah ia mengatakan hal itu, ia harus berpikir,
seberapa besar kemungkinannya menang melawan pelukis itu. Walaupun kesadaran pedang dari lukisan itu sangat kuat, tapi ia merasa jika pelukis sudah menuangkan seluruh energinya dalam lukisan itu, dan sang pelukis tidak memiliki kekuatan yang tersisa, itu akan menjadi lebih mudah baginya. Tidak lama, akhirnya mereka sampai di depan kediaman Ivan. Dan tidak lama, di belakang mereka, Master Sekte dengan istrinya ternyata mengikuti mereka. Master Sekte mengatakan, apapun hasilnya, mereka harus menanggung bertiga. Sang iblis merasa jijik dengan adegan yang mereka lakukan, yang akhirnya ia memutuskan untuk segera membunuh Nivan. Sang iblis berteriak untuk pemilik rumah keluar dan berlutut padanya. Tapi, hanya hembusan angin yang terdengar. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Ibu Luo tidak mengerti mengapa tidak ada yang keluar dan menjawab. Luo Suang menimpali santai. Kemungkinan Nivan sedang keluar. Mendengar itu membuat Master Sekte terkejut hingga darah di lukanya muncrat. Ia mengatakan jika mereka dalam masalah besar. Karena tidak mendapatkan jawaban, sang iblis memutuskan untuk menghancurkan rumah Nivan. Ia melesat dengan kekuatan penuh dan menebaskan pedangnya guna menghancurkan kediaman Nivan. Tapi yang terjadi adalah sebuah barrier yang melindungi rumah Nivan muncul. Sang iblis sedikit tidak mengerti, seharusnya tidak begitu. Tapi tiba-tiba dari belakang sang iblis, muncul seekor Phoenix raksasa, yang tentu itu mengejutkan sang iblis. Sang iblis merasa ia telah dibodohi oleh Master Sekte dan juga Luo Suang. Bagaimana bisa burung Phoenix ada di sana? Tapi jika ia merasa dirinya adalah iblis yang kuat, ia tidak akan menyerah dan melarikan diri. Ia harus menjunjung tinggi harga diri, maka lebih baik ia mati. Sang iblis terbang lebih tinggi, yang bermaksud untuk menyerangnya. Tapi sayang, ludah Phoenix sangat panas, hingga sekali ludah saja sang iblis langsung hilang dari muka bumi. Setelah mengalahkan iblis itu, burung Phoenix itu kembali masuk ke dalam giok yang digantung di depan pintu rumah Nivan. Sungguh kebetulan yang membagongkan, bukan? Master Sekte benar-benar kena mental melihat iblis yang tidak mungkin bisa ia kalahkan lenyap begitu saja. Sungguh sang ahli memang luar biasa. Bahkan sang ahli tidak melihat wajah musuhnya dan hanya membunuh iblis menggunakan giok. Master Sekte tentu salah paham. Ia merasa jika selalu ada yang lebih baik daripada mereka. Orang melakukan kejahatan memperoleh akhir yang tragis. Istri Master Sekte mengatakan, memang fakta bahwa sang iblis sudah dikalahkan. Tapi bagaimana jika sang ahli marah mengetahui bahwa lukisannya telah mereka hancurkan? Master Sekte sakit kepala memikirkannya. Master Sekte dengan yakin mengatakan jika ia akan menanggung konsekuensinya. Tapi Luo Suang menyela dengan berseri-seri bagai orang tersipu karena cinta. Tapi ia tersipu bukan karena cinta. Ia malah mengatakan dengan polos, karena Nivan tidak ada di rumahnya dan belum kembali. Bagaimana jika mereka kabur dari sana? Mendengar itu keluar dari mulut anaknya, membuat Master Sekte dan istrinya terkejut setengah mati. Mereka kira Luo Sang akan menawarkan diri untuk menikahi Nivan sebagai pertanggungjawaban. Ternyata malah lari dari kenyataan. Tapi Master Sekte menyetujui ide itu. Mereka harus kembali dulu dan akan mengunjungi sang ahli di lain hari setelah mereka mempersiapkan hadiah. Sebelum pergi, Luo Suang akan membawa pedang iblis itu, tapi dihentikan oleh Master Sekte. Master Sekte mengatakan, jika pedang iblis itu adalah pedang ilusi, walaupun bisa meningkatkan kekuatan penggunanya, tapi harga yang harus dibayar adalah rusaknya pikiran dan berubah wujud menjadi seekor monster yang tidak ada orang tahu bagaimana membunuhnya. Karena sang iblis itu sudah dibunuh oleh sang ahli, maka pedang itu juga akan diambil oleh sang ahli. Setelah semua perbincangan itu, akhirnya mereka kembali ke Sekte Wanjin. Dan pedang itu masih tertancap di rumah Nivan. Tidak lama, Nivan telah kembali dengan menggendong kayu bakar. Ia yang melihat pedang iblis itu yang tertinggal di halamannya cukup terheran. Ia berteriak di sekitar mencari pemilik pedang itu. Apakah ada seseorang yang menjatuhkan pedangnya di sana? Tapi tidak ada sahutan dari panggilannya. Ia merasa apakah pedang itu sudah tidak diinginkan. Nivan mengambil pedang itu dan merasakan jika pedang itu. Nivan menghentikan ucapannya dan memasang wajah serius. Tapi kemudian ia menebaskan pedang itu, memotong sebuah ranting pohon mengatakan, pedang itu sangat tajam. Ia akan menggunakan pedang itu untuk membelah kayu bakar. Blackie terdengar berkali-kali menggonggong khawatir.
Nivan menyalahartikan jika Blackie meminta untuk dirinya tidak mengambil barang orang lain. Nivan meminta untuk Blackie tidak khawatir. Ia akan mengembalikan pedang itu ketika sang pemilik mencarinya. Pedang yang Nivan pegang itu mengeluarkan energi jahat di sekitarnya. Namun Nivan tidak bisa melihat aura itu, dan hanya merasakan jika badannya sedikit panas. Nivan merasa jika itu sangat luar biasa, pedang yang bisa membuat badannya panas. Sedangkan Blackie sudah tidak bisa menggonggong lagi dan pasrah, tuannya menjadi idiot. Dari pedang itu muncul iblis penghuni pedang, tapi Nivan tidak bisa melihatnya. Iblis itu tertawa dan membisikkan kata-kata pada Nivan. Apakah Nivan ingin balas dendam? Apakah Nivan ingin kekuatan? Apakah Nivan ingin menjadi orang terkenal? Ia akan memberikan semua itu pada Nivan. Tapi Nivan malah terlihat seperti orang linglung, melihat ke sana kemari. Ia merasa jika mendengar suara nyamuk. Mengetahui bahkan Nivan tidak terpengaruh oleh kata-katanya, membuat iblis itu kebingungan sendiri. Tawaran yang diberikan bahkan tidak bisa mempengaruhi Nivan. Pedang iblis itu semakin kena mental dan tidak memiliki harga diri lagi. Ia hanya dilemparkan ke sudut ruangan diletakkan bersama dengan kayu bakar. Dan Nivan segera pergi dari sana. Ia memikirkan ramalan Xiaobai yang mengatakan ia akan beruntung benar-benar terjadi. Ia merasa sangat senang. Pedang iblis itu memanggil Nivan apakah masih ada di sana. Tapi ternyata tidak ada orang pun di ruangan itu. Iblis itu sekali lagi kena mental karena dianggap sampah. Tiba-tiba iblis dari dalam pedang itu keluar. Ia sangat percaya diri, karena dirinya adalah iblis kuat. Mana bisa hal kecil seperti itu akan membuatnya mundur menghasut Nivan. Ia akan membuat perhitungan pada Nivan, karena telah memperlakukannya seperti sampah. Iblis itu melihat pintu keluar yang baru saja Nivan gunakan bersama Blackie. Sang iblis melesat dengan kecepatan penuh menerobos ruangan itu pergi mencari Nivan. Tapi tiba-tiba, ada sebuah serangan yang langsung menghancurkan tubuhnya. Tapi dalam ruangan itu, tidak ada siapapun. Bagaimana ada serangan seperti itu? Setelah beberapa saat menunggu, iblis itu muncul lagi. Ia melihat situasi sekitar. Dengan keringat dingin, iblis itu mencari apa yang tadi menghantamnya dan menghancurkannya. Ia melihat sebuah kuas. Ia menyadari jika itu bukanlah kuas biasa. Itu adalah kuas untuk menulis garis akhir. Iblis semakin panik. Bagaimana bisa benda sihir tingkat tinggi ada dalam rumah itu? Tapi iblis itu menyimpulkan, itu hanya kebetulan saja. Ia hanya perlu mencari rute lain untuk menghindari kuas itu. Sang iblis berjalan di atas sebuah rak dengan berjinjit perlahan demi menghindari kuas. Memang benar, ia bisa melewati kuas itu. Tapi lemari yang ia pijak adalah benda sihir, yang langsung menghancurkan tubuhnya. Beberapa saat sang iblis muncul lagi dengan wajah suram. Ia meyakinkan dirinya adalah sebuah iblis pedang profesional dan sebuah harta karun tingkat tinggi. Mana mungkin ia kesulitan seperti itu hanya melewati sebuah ruangan. Kini sang iblis mencoba merangkak secara perlahan melewati lemari dan kuas. Dengan sedih, ia merasa tidak percaya dibuat seperti itu oleh lemari dan juga kulkas. Belum selesai dengan pikirannya, sekali lagi serangan dari benda lain muncul. Tapi masih iblis itu bisa hindari. Tapi di serangan kemudian, tubuh sang iblis langsung hancur. Iblis itu menangis putus asa. Ia sekali lagi muncul, tapi hanya terduduk di samping pedangnya. Dengan babak belur itu bertanya, tempat apakah saat ini ia berada? Dengan rasa putus asa, iblis itu mencoba sekali lagi. Tapi ternyata bahkan lantainya pun adalah benda sihir tingkat tinggi. Dari lantai itu muncul seperti tentakel yang melilit tubuh iblis itu dan membawanya ke tempat yang berbeda. Iblis itu ternyata dibawa masuk ke dalam dunia yang indah. Di dunia yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau dan warna-warni. Di sana juga ada seorang biksu kecil. Sang iblis sedikit khawatir dan bertanya, siapa biksu itu? Sang biksu mengatakan jika dirinya adalah Langsavatra Sutra. Sang iblis tidak sabar dan langsung mencoba untuk menyerang biksu kecil. Tapi tiba-tiba serangan langsung menghujam sang iblis. Serangan itu hanya berasal dari gerakan tangan dan kata-kata biksu. Semakin banyak kata-kata yang diucapkan biksu, maka semakin banyak serangan. Kini, serangan bertubi-tubi terus menghujam sang iblis, hingga tidak berdaya. Ia merasa jika itu sudah sangat berlebihan. Biksu kecil kemudian mendekati sang iblis yang sudah tidak berdaya. Ia mengatakan,
Sekarang adalah waktunya sang iblis pindah agama. Mendengar tawaran itu, membuat sang iblis tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya ia berteriak, tempat seperti apa dirinya berada saat ini. Sungguh mengerikan. Berpindah pada Nivan yang tengah mengurus kebunnya dengan riang. Tiba-tiba ia melihat kura-kura yang ia terima dari penjual ikan, kini telah berubah menjadi sangat besar hanya dalam 2 minggu. Nivan terkesan, tapi ia juga mengira ada yang tidak beres. Bukankah pertumbuhan itu terlalu cepat? Tapi Nivan membuang pemikiran negatifnya dan menyimpulkan, mungkin penjual ikan itu memberikannya spesies yang langka. Nivan berlalu pergi untuk berterima kasih pada penjual ikan atas pemberian kura-kuranya. Di dalam kolam itu terlihat kura-kura tengah berenang, tapi di dasar kolam terlihat ekor dari makhluk yang tidak diketahui. Nivan kini tengah berada di pasar. Ia bertemu dengan penjual ikan. Ia ingin membeli beberapa ikan untuk dimakan, dan juga ia berterima kasih atas pemberian kura-kuranya. Jenis kura-kura yang sangat besar. Hanya dalam 2 minggu saja, sudah sebesar dirinya. Penjual ikan itu tentu tidak percaya dan menganggap Nivan hanya melebih-lebihkan. Setelah berurusan dengan penjual ikan dan ia telah mendapatkan ikannya. Tapi tiba-tiba langit menjadi gelap dan burung-burung berterbangan di langit. Kira-kira apa yang terjadi? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa Raja Kultivasi part ketiga. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.